Shalom untuk jemaat GSCC, GSCC dan SMC dimanapun berada yang saat ini sedang mengikuti ibadah online. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyaksikan bagaimana Tuhan mempercayakan lagu-lagunya untuk saya. Mengapa saya katakan lagu-lagunya Tuhan? Sebab pada dasarnya saya bukanlah seorang musician. Untuk membaca not saja saya tidak bisa. Tapi lagu-lagu yang dipercayakan Tuhan untuk saya lahir dari sebuah doa sederhana yang saya naikkan 9 tahun yang lalu ketika saya rindu untuk dipakai Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan Tuhan di desa-desa, pembangunan-pembangunan gereja Tuhan, karena saya lihat gereja-gereja di desa mereka masih sangat sederhana ya, bahkan sampai masih terbuat dari bilik. Dan itu yang saya memiliki satu kerinduan supaya Tuhan pakai saya untuk memberkati mereka. Tapi bagaimana caranya? Karena saya sendiri pun tidak banyak uang. Saya bukanlah orang kaya. Lalu saya berkata, Tuhan, bagaimana saya dapat menghasilkan uang untuk membantu pekerjaan Tuhan tersebut. Lalu saya berpikir menggali kepada talenta yang saya miliki. Saya memiliki 2 talenta, yaitu talenta menulis. Pada waktu saya berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya tulisan-tulisan saya ini dapat memberkati banyak orang dimanapun berada. Ya, lalu dari hasil penulisan artikel itu akan diberikan bayaran, dan bayaran itu akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya berdoa, Tuhan jawab. Ketika Mana Surgawi menerima semua artikel saya, dan semenjak saat itu dari tahun 2010 sampai saat ini saya masih menjadi salah satu penulis dari Mana Surgawi. Dan hal yang kedua, saya katakan, Tuhan, saya bisa nyanyi walaupun tidak seprofesional penyanyi-penyanyi yang sudah terkenal ya, tapi saya katakan saya bisa bernyanyi. Dan bagaimana caranya saya bisa menghasilkan uang dari suara saya, yaitu saya harus membuat album, membuat CD. Tapi saya berkata, Tuhan, siapakah yang dapat mau mempercayakan lagu-lagunya untuk saya? Karena pada waktu itu saya sudah berumur 40 tahun ke atas ya. Jadi saya katakan salah satu caranya adalah, Tuhan, kau percayakan lagu-lagumu untuk saya, dan lagu itu akan saya nyanyikan, saya buat menjadi sebuah CD, yang kemudian hasil daripada uangnya itu seluruhnya akan dipakai untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk terfokus kepada pekerjaan Tuhan di tempat-tempat yang terpencil. Lalu tidak lama kemudian setelah saya berdoa, tiba-tiba ketika saya sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sebuah alat gitar yang sangat sederhana, maka muncullah sebuah lagu pertama yang Tuhan titipkan, yaitu Lembaran Hidupku. Di dalam lagu ini dikatakan, bila ku telusuri jalan-jalan yang telah kulalui, tak banyak yang kulakukan untukmu Tuhan, oleh karena itu hidup saya menjadi seperti lembaran kosong. Saya berkata, Tuhan, mulai saat ini saya ingin melakukan banyak hal untuk Engkau, sehingga hidup saya menjadi sebuah cerita yang menceritakan tentang perbuatanmu yang besar. Lalu setelah lagu pertama itu diberikan, kemudian muncul lagu kedua, lagu ketiga, dan sampai akhirnya 12 lagu sudah Tuhan titipkan untuk saya. Saya berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk lagu-lagu ini? Karena saya tidak punya satu orang teman pun musician, ya, ataupun orang yang saya bisa harapkan untuk duduk diam mendengarkan lagu-lagu saya dan kemudian menggarapnya. Saya berdoa tahun demi tahun, dan terkadang saya putus asa. Tuhan, saya katakan, kalau Engkau tidak mengirim seseorang ataupun mereka yang berkecimpung di dalam dunia musik untuk menggarap lagu saya, lagu ini hanya akan jatuh, lembaran-lembaran kertas saya itu hanya akan terbuang di tempat sampah. Saya tidak perlu lagu baru untuk saya memuji dan menyembah Tuhan, tapi saya mau lagu baru supaya lagu ini membawa satu misi untuk membawa pekerjaan Tuhan, mendatangkan hasil untuk membantu pekerjaan Tuhan. Lalu tapi saya terus berdoa karena saya percaya Tuhan sanggup membuka jalan apa yang tidak pernah kita pikirkan. Jadi bagian saya hanya berdoa. Kemudian saya berdoa bertahun-tahun, dan kemudian sampai sekitar 8 tahun kemudian saya bertemu dengan Pak Victor, dan dari perkenalan saya dengan Pak Victor, suatu saat saya lihat Pak Victor membuat sebuah album CD ya. Saya bertanya, mencari tahu bagaimana proses pembuatannya, terus berapa biaya yang dibutuhkan khususnya untuk biaya ya. Karena saya tidak mungkin mengharapkan orang lain untuk membiayai lagu-lagu tersebut, dan harus saya sendiri. Sementara saya pun terbatas. Jadi saya katakan, berapa biayanya? Ternyata biayanya cukup sangat besar. Dan saya berkata kepada Tuhan, saya tidak punya uang sebanyak itu. Dan tak bagaimana caranya, bagian saya hanya berdoa. Saya berdoa terus. Dan kemudian tahun 2019, Pak Victor kembali datang mengunjungi Amerika. Dan ketika saya berbicara kepada dia, tanpa saya minta, Pak Victor memberikan jalan keluar.
yang sangat baik, di mana biayanya sangat sederhana, ya sangat kecil, jauh lebih sangat kecil, dan itu cukup saya baik untuk saya membiayainya. Lalu Tuhan memulai proses pembuatan lagu itu dengan Fixel yang mengaransemen lagu tersebut, dan saya juga berkata karena Fixel sebagai aransemen lagu itu aransemen itu sangat penting. Jadi saya membagi visi saya untuk Fixel. Saya katakan Fixel, saya tidak mencari popularitas dari lagu-lagu yang Tuhan titipkan buat saya. Saya hanya satu mau, bagaimana lagu ini bisa menghasilkan CD dan CD-nya itu laku ya di pasaran. Ya saya tidak tahu akan laku atau tidak, tapi bagian saya hanyalah membawa lagu ini sampai kepada produksinya, sampai kepada CD-nya. Dan selanjutnya itu di luar daripada kemampuan saya. Saya lakukan bagian saya dan Tuhan lakukan bagian Tuhan. Saya berkata, saya menciptakan visi saya untuk Fixel, sehingga Fixel mengerti. Fixel sebagai aransemen lagu ini, dia membawa misi Allah. Dan saya lihat Fixel luar biasa, dia memberikan waktu yang sangat baik, konsentrasi fokus yang sangat baik, karena dia tahu lagu ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kemudian Visia yang menyanyikan lagu tersebut, terima kasih. Dan semuanya boleh berjalan dengan baik sampai saat ini sudah mencapai lagu yang ke-7. Masih ada beberapa lagu yang belum selesai digarap. Dan itulah kesaksian saya bagaimana Tuhan itu luar biasa, sekalipun saya harus menunggu sampai 8-9 tahun sampai Tuhan kirim seorang yang dapat membantu saya, dan saat ini semuanya Tuhan jawab. Karena saya tahu Tuhan itu luar biasa. Kiranya kesaksian ini menjadi satu dorongan bagi kita, apapun visi dan misi yang kita miliki saat ini, Tuhan sanggup untuk mewujudkannya. Kalau memang itu adalah visi dan Tuhan yang taruh di dalam diri kita. Tuhan buka jalan. Sekalipun kita tidak dapat memikirkan bagaimana, tapi Tuhan punya 1001 macam jalan ataupun lebih daripada itu untuk menolong kita. Sebuah lagu akan saya naikkan tanpa alat musik ya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Besar Allahku, selamanya besar. Tuhanku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Terima kasih, kiranya memberkati. Amin.